Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan pada sore hari ini akan menyampaikan terkait update penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kami informasikan saat ini tercatat orang dalam pemantauan sebanyak 1.338 orang dan ada penambahan sekitar 34 ODP. Kemudian pasien dalam pengawasan saat ini ada penambahan menjadi 20 dari 16. Dan kami informasikan juga kemarin ada PDP yang meninggal, satu orang asal Kalimantan Tengah, dirujuk di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin. Dan hasil PCR-nya pada pagi tadi sudah disampaikan, yaitu Ulin 71, laki-laki 41 tahun. Oleh karena itu PDP ini hasil PCR-nya negatif. Selanjutnya kami informasikan ada penambahan pasien dalam pengawasan ini sebanyak 5, yaitu dari Banjarmasin yang dirawat di Rumah Sakit Ulin 1, kemudian Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh 1, kemudian isolasi mandiri ada 2, dan Banjarbaru dirawat di Rumah Sakit Ratu Jeleha 1 pasien. Selanjutnya kami informasikan akumulasi yang saat ini dirawat pasien dalam pengawasan, diantaranya 4 pasien di Rumah Sakit Umum Ulin, kemudian 4 pasien di Rumah Sakit Hasan Basri, 3 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, kemudian 2 di Rumah Sakit Ratu Jeleha, 1 di Rumah Sakit Sultan Suryansah, 1 di Rumah Sakit Suaka Insan. Kemudian isolasi mandiri di Banjarmasin ada 4 dan 1 di Balangan isolasi mandiri. Kemudian yang terkonfirmasi positif ada 150 kasus, di mana 126 kasusnya dalam perawatan atau di dalam isolasi mandiri atau karantina khusus. 16 sembuh dan 8 meninggal dunia. Oleh karena itu saat ini yang dirawat pasien yang terkonfirmasi positif ini diantaranya di Ulin sebanyak 23 kasus, 4 kasus di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 1 kasus di Rumah Sakit Abdul Aziz, kemudian 1 kasus di Rumah Sakit Bu Yasin, 3 kasus di Rumah Sakit Idaman, 3 kasus di Rumah Sakit Daman Huri, 3 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, dan 1 kasus di Rumah Sakit Hasan Basri. Selebihnya 87 kasus isolasi mandiri maupun di karantina secara khusus. Selanjutnya kami informasikan kondisi pasien yang saat ini dirawat yang terkonfirmasi positif di beberapa rumah sakit. Yang pertama di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin, yaitu case COVID-11, 13, dan 14 kondisinya stabil. Case COVID-20 masih dalam keadaan sesak napas. Selanjutnya case COVID-25, 28, 30, 35 kondisinya stabil, 39 dan 40 masih mengalami sesak napas. Selanjutnya 55, 45, kemudian 59, 77, 56, 60, 61, 96 dan 108 kondisinya stabil, sedangkan 109, 133 dan 147 masih lemah dan ada juga sesak napas
kemudian juga ada yang menggunakan alat ventilator. Selanjutnya case COVID 148 kondisinya stabil. Yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, case COVID 18 kondisinya stabil, sedangkan case COVID 26 masih dalam kondisi yang agak lemah. Selanjutnya 27 dan 134 kondisinya dalam kondisi yang stabil. Yang dirawat di Rumah Sakit Bu Yasin, case COVID 36 kondisinya stabil. Begitu juga yang dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz, case COVID 31 kondisinya juga stabil. Rumah Sakit Umum Idaman Banjarbaru, yaitu yang dirawat case COVID 57, 58 dan 110 kondisinya dalam kondisi yang stabil. Di Rumah Sakit Umum Damanhuri, yaitu case COVID 52, 53 dan 54 kondisinya juga stabil. Di Rumah Sakit Bayangkara, yaitu case COVID 100, 101 dan 102 kondisinya juga dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Basri, yaitu case COVID 115, saat ini kondisinya juga dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya kami informasikan pula yang dilakukan isolasi mandiri maupun di karantina khusus yang tadi kami sebutkan, semuanya dalam kondisi yang stabil saat ini. Nah, selanjutnya kami informasikan pasien dalam pengawasan yang saat ini juga dirawat di beberapa rumah sakit dan termasuk di karantina rumah atau isolasi mandiri, diantaranya di Rumah Sakit Umum Ulin 68 saat ini kondisinya perlu perawatan yang lebih menggunakan alat. Ulin 69 stabil, kemudian Ulin 70 kondisinya masih mengalami sesak napas, dan sebagai tambahan yaitu Ulin 72 wanita 36 tahun asal dari Banjarmasin, kondisinya saat ini stabil. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Basri yaitu HB14, HB15, 16 dan 17 kondisinya dalam kondisi yang baik atau stabil. Yang di isolasi mandiri di Balangan IB1 kondisinya juga stabil. Selanjutnya PDP yang dirawat di Sultan Suryansah yaitu SS2 saat ini kondisinya juga dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Ansari Saleh Mas 19 kondisinya stabil, sedangkan Mas 20 masih dalam kondisi yang lemah, dan yang ketiga Mas 21 kondisinya dalam kondisi yang stabil. Yang dirawat di Suaka Insan yaitu PDP SI2 kondisinya juga dalam kondisi yang stabil. Kami informasikan yang diisolasi atau dikarantina secara khusus yaitu MB1, 2, 3, 4 dari Banjarmasin, ini kondisinya stabil. Jadi penambahan PDP 2 orang dari isolasi mandiri atau karantina khusus di Banjarmasin yaitu MB3, 28 tahun wanita, ini dari Banjarmasin, tadi kami sebutkan stabil. Begitu juga MB4, 31 tahun wanita dari Banjarmasin, juga dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Ratu Jaleha yaitu RZ2, ini kondisinya masih mengalami batuk dan sesak napas. Dan selanjutnya juga yang kami sampaikan yang dirawat di Rumah Sakit Ratu Jaleha selanjutnya adalah RZ3, ini bayi 6 bulan wanita dari Banjarbaru, kondisinya mengalami sesak napas, masih ada demam dan agak lemah. Nah, itulah beberapa kondisi pasien yang dirawat di rumah sakit maupun di isolasi mandiri maupun karantina secara khusus. Kami juga ingin sampaikan ada beberapa pertanyaan yang
disampaikan oleh para wartawan ke gugus tugas, maka kami sampaikan beberapa hal saat ini terkait dengan penggunaan atau pendistribusian rapid test. Ada sekitar 5.620 yang kita distribusikan, tidak termasuk hari ini yang juga semakin bergulir untuk didistribusikan karena kebutuhannya juga sepertinya semakin banyak dengan upaya surveillance aktif yang dilakukan oleh kabupaten kota. Dan dari 5.620 saat ini yang baru terlaporkan ada sekitar 3.335 dan 409 diantaranya reaktif atau saat ini sekitar 11,99%. Artinya dari rapid test yang dilakukan sebagai upaya seleksi atau deteksi dengan cepat untuk memilah kontak yang kemungkinan tertular, maka berkisar sekitar antara 11 sampai 12%. Selanjutnya kami informasikan pula terkait dengan adanya informasi yang berkaitan dengan meningkatnya tanggap darurat. Kami kira ini sudah sering juga disampaikan bahwa saat ini perubahan yang terkait dengan SK gugus tugas ini sudah ditandatangani gubernur beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bahwa SK gugus tugasnya pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini nomornya 188-4-220-KUM-2020. Jadi gugus tugas ini diketuai langsung oleh Pak Gubernur dengan ketua hariannya Pak Sekda sebagai ketua dari atau kepala badan penanganan bencana daerah. Kemudian juga ditetapkan SK perpanjangan yang kedua terkait dengan status tanggap darurat penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor surat 188-0240-KUM-2020 yang berlaku mulai tanggal 17 April sampai dengan 29 Mei 2020. Selanjutnya juga ada pertanyaan terkait dengan bagaimana mekanisme pelayanan rumah sakit di Kalsel bagi pasien cuci darah. Perlu kami informasikan dalam kondisi wabah seperti ini, yang penting adalah terkait dengan kehati-hatian potensi-potensi terjadi penularan dengan pasien yang lain. Oleh karena itu, yang dipentingkan adalah bagaimana agar pelayanan hemodialisis atau cuci darah ini diberlakukan dengan baik, tetapi juga jangan sampai terjadi penularan kepada pasien yang lain. Nah, oleh karena itu, sebagai contoh, Rumah Sakit Umum Ulin sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini mempunyai hemodialisis portable yang bisa dibawa ke tempat ruang isolasi. Harapan kami juga demikian, sehingga tidak terganggu dengan pasien yang lain. Oleh karena itu, dalam upaya kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua orang yang berobat, maka prinsip-prinsip yang berkaitan dengan prinsip-prinsip safety atau keamanan pasien, kemudian juga keamanan para petugas, dan mutu ini tetap kita kedepankan. Oleh karena itu, dua hal yang harus diperhatikan adalah mutu dan keselamatan pasien. Selanjutnya juga kami ingin sampaikan terkait dengan adanya pertanyaan penanganan pasien cuci darah yang berstatus ODP ataupun PDP.
yang disampaikan beberapa komunitas yang disampaikan oleh Pak Wartawan. Kami belum bisa mengkonfirmasi siapa yang menyampaikan adanya penolakan tersebut. Karena bagaimanapun kita tidak boleh menolak pasien, hanya saja tentu ini merupakan protokol-protokol yang harus disesuaikan dengan kondisi wabah yang saat ini terjadi. Nah, kemudian ada beberapa lagi pertanyaan terkait dengan sistem kesehatan Kalsel masih mampu menahan terhadap kondisi beban pasien COVID sekarang ini. Oleh karena itu, gugus tugas mempunyai strategi di dalam upaya agar tidak terjadi sistem pelayanan kesehatan kita dengan beban yang berat. Oleh karena itu sudah dikelompokkan pasien-pasien apakah yang dikelompokkan orang tanpa gejala OTG, kemudian ODP, kemudian PDP yang gejala-gejalanya ringan, bahkan yang juga terkonfirmasi positif dengan gejala-gejala ringan ya, atau sedang yang dapat ditangani di karantina khusus. Inilah yang saat ini sedang dilakukan oleh kabupaten kota di daerah dengan menyimpan berbagai gedung-gedung tadi dengan fasilitas-fasilitas yang ada dan diawasi oleh para petugas-petugas kesehatan kita yang ada. Dan prinsip-prinsip kekarantinaan tetap dijalankan. Oleh karena itu dua hal terkait dengan keamanan petugas pun menjadi perhatian. Oleh karena itu penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan ini yang paling kita kedepankan. Dengan melakukan upaya-upaya karantina secara khusus seperti ini, maka yang ditangani di rumah sakit rujukan kita pada kondisi-kondisi yang PDP dengan kriteria-kriteria yang sudah ada pneumonia atau agak berat, ya, sehingga nantinya lebih fokus ke sana. Ini adalah untuk menjaga sistem pelayanan kesehatan kita tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya, kami juga ingin sampaikan terkait dengan evaluasi yang dilakukan, ya, dengan adanya PSBB sekarang ini diberlakukan Kota Banjarmasin. Tentu saja gugus tugas selalu memantau, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Ini baru hari ke-5, ada beberapa hal yang menjadi catatan-catatan oleh gugus tugas, terutama gugus tugas provinsi, dan ini adalah menjadi upaya yang selalu dikomunikasikan dengan teman-teman gugus tugas Kota Banjarmasin untuk perbaikan-perbaikan dalam upaya kita bagaimana mendisiplinkan dan menjalankan PSBB ini agar tetap efektif. Karena sejatinya bahwa PSBB ini adalah dalam upaya kita bagian dari rangkaian kita melakukan upaya karantina sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Oleh karena itu yang kita pentingkan adalah kerjasama yang baik dengan masyarakat. Karena tanpa masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan untuk melawan COVID ini, maka PSBB kita tidak akan berhasil. Oleh karena itu PSBB merupakan sebuah instrumen upaya kita di dalam memutus rantai penularan. Dan tentu saja apabila kedisiplinan ini tidak dilakukan, maka penegakan hukum menjadi salah satu alternatif yang harus dilakukan. Kita berharap PSBB dapat memutuskan atau menurunkan naiknya kasus yang terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendukung pelaksanaan PSBB yang saat ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin. Nah, demikian yang dapat disampaikan terkait dengan beberapa hal update yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin tambahan yang terakhir adalah bagaimana penanganan pada balita yang juga terpapar COVID, kemudian dikarantinakan. Tentu saja bayi-bayi yang kalau ini termasuk di dalam terpapar COVID, ini juga harus dilakukan perawatan secara sesama dan perlu dilakukan pendampingan
baik dari keluarganya yang tentu saja tetap dikelompokkan agar jangan sampai berpotensi terpapar COVID-19 ini. Ada protokol-protokol yang tetap harus dipahami dan dijalankan di daerah atau di wilayah atau di gedung yang dijadikan karantina tersebut. Oleh karena itu prinsip-prinsip kekarantinaan sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang sudah dibuat, sesuai dengan kondisi kekarantinaan yang ada di Kementerian Kesehatan. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi, marilah kita di bulan suci, bulan Ramadan yang penuh berkah ini, membuat kita menjadi selalu merenung dan selalu melakukan ibadah, kemudian meningkatkan segala amaliyah kita, cukup di rumah saja. Mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan ini kita mendapat berkahnya, dan dengan upaya-upaya kita maka COVID-19 ini cepat berlalu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.